Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 5 yang berisikan Tiara Rahman Yahadi Ningrum, Tiara Hati Giwangkara, Rima Syanda Siva Wardana, dan saya sendiri Amira Jawara Diva. Di sini kami akan mempresentasikan tentang proses bisnis dari PT Pabrik Gula Raja Wali 1. Sebelumnya, saya akan menjelaskan tentang proses bisnis. Apa sih proses bisnis itu? Proses bisnis sendiri dapat didefinisikan sebagai kumpulan proses yang berisi kumpulan aktivitas yang saling berelasi satu sama lain untuk menghasilkan suatu keluaran yang mendukung pada tujuan dan sasaran strategis dari suatu organisasi. Nah, suatu proses bisnis dapat dikatakan baik jika memiliki tujuan-tujuan seperti mengefisienkan dan mempermudah kita untuk beradaptasi pada proses-proses yang ada di dalamnya. Selanjutnya ada fungsi proses bisnis. Yang pertama, membantu manajer dalam mengambil keputusan dalam menangani masalah yang ada selama proses bisnis berlangsung. Kedua, membantu pelanggan untuk memprediksikan kapan proses bisnis dimulai dan diakhiri ataupun berkelanjutan. Yang ketiga, membantu para pekerja perusahaan agar mengerti proses apa yang menjadi tugasnya dalam menjalankan proses bisnis. Selanjutnya, akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya ada komponen proses bisnis, diantaranya ada aktor, customer, activity atau peristiwa yang dipacu oleh event, ada event yaitu peristiwa yang dapat memicu serangkaian kegiatan, ada task, aktivitas yang lebih sederhana, ada outcome, hasil dari suatu proses, ada positive outcome, hasil yang dapat memberikan nilai kepada aktor yang terlibat, ada negative outcome yaitu hasil yang tidak dapat memberikan nilai kepada aktor yang terlibat, ada decision point, yaitu titik di mana ketika keputusan dibuat, ada informational object, yaitu berupa dokumen atau catatan elektronik, dan juga ada physical object, yaitu berupa peralatan. Slide selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Yang selanjutnya adalah Business Process Management Life Cycle. Pada Business Process Management Life Cycle ini ada 6 proses. Yang pertama adalah proses identification. Proses ini mengidentifikasi masalah kebutuhan proses bisnis. Hasil identifikasi proses adalah arsitektur proses yang baru atau diperbarui. Yang kedua adalah proses pemodelan. Keadaan dari masing-masing proses yang relevan didokumentasikan dalam bentuk satu atau beberapa model yang apa adanya. Yang ketiga adalah proses analisis. Isu yang ada pada proses diidentifikasi, didokumentasi, dan diukur secara kuantitatif. Output dari fase ini adalah kumpulan masalah yang terstruktur. Yang keempat ada proses redesign. Jadi proses redesign ini proses perbaikan yang ditujukan untuk mengidentifikasi perubahan pada proses. Nah, proses ini untuk membantu mengatasi masalah yang diidentifikasi pada fase sebelumnya. Yang kelima ada proses implementation. Proses implementation ini proses yang mana perubahan yang diperlukan untuk berpindah dari model sementara ke model yang siap digunakan untuk dieksekusi dan diimplementasikan. Lanjut, yang terakhir ada proses modeling. Nah, proses ini dilakukan setelah proses yang diredesain sudah berjalan. Nah, data yang relevan dikumpulkan dan dianalisis untuk menentukan seberapa baik proses tersebut berkenaan dengan ukuran dan tujuan kinerja. Sebelum memasuki proses bisnis, kami akan menjelaskan beberapa tentang PT Pabrik Gula Raja Wali 1 ini. Pertama, ada sejarah. Sejarah dari PT Pabrik Gula Raja Wali 1 ini merupakan anak perusahaan dari PT PPNR Raja Wali Nusantara, Indonesia, yang didirikan pada tanggal 19 September 1995. PT Pabrik Gula Raja Wali 1 ini merupakan penggabungan dari PT Pabrik Gula Rejo Agung ke dalam PT Pabrik Gula Kerabat Baru pada tanggal 28 Agustus 1996. Lalu akan dilanjutkan kepada teman saya Tiara Hati Giwangkara. Oke, selanjutnya ada identitas perusahaan. PT Pabrik Gula Raja Wali 1 ini berlokasi di Surabaya, Malang, dan Madiun. Perusahaan ini bergerak di bidang industri gula pasir. Saat ini status perusahaan merupakan anak perusahaan Badan Usaha Milik Negara atau BUMN. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Berikut adalah visi misi dari perusahaan tersebut. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Yang selanjutnya adalah budaya perusahaan. Budaya perusahaan ini bertujuan untuk menyatukan visi dan misi seluruh insan yang ada di perusahaan. Budaya perusahaan PT Pabrik Gula Raja Wali 1 ada 5. Yang pertama, profesionalisme. Yang kedua, integrity, teamwork, excellence, dan respect. Selanjutnya ada quality control. Quality control merupakan proses bisnis yang bertujuan untuk memastikan kualitas sehingga produk gula yang dihasilkan nantinya akan memenuhi standar yang telah ditentukan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang proses perbaikan dari proses bisnis quality control pada produksi gula.
Jadi, quality control management akan meminta sampel ke operasional produksi, dan operasional produksi mendapatkan sampelnya dan langsung mengirimkan sampelnya ke quality control management. Dan setelah quality control management menerima sampel, maka akan langsung diuji. Nah, diujinya itu di stasiun gilingan, stasiun pemurnian, dan stasiun masakan. Karena pada proses bisnis sebelumnya kurang spesifik, di sini saya lebih detail lagi. Di sini menggunakan SPID dan Enjoin. Nah, di stasiun gilingan melakukan pengecekan potensi rendaman tebu, mengecek gula yang tersedia dalam ampas, menghitung mile extraction atau efektivitas gilingan, dan juga di stasiun pemurnian dilakukan pengecekan kotoran, pengecekan nira jernih, dan menghitung efisiensi boiling house recovery. Sementara pada stasiun masakan dilakukan proses kristalisasi, dan di pengecekan tetes ada subproses dan juga diulang, dan itu diulang sampai kandungan gula tidak terlalu banyak dan juga kentalannya. Dan juga ada pengecekan gula. Nah, pengecekan gula ini juga ada subprosesnya. Nah, berikut adalah subproses dari pengecekan kualitas tetes. Nah, jadi ini dicek kualitas tetesnya, terus menulis laporan, dan itu prosesnya bakal berulang sesuai sama announce yang tadi. Sementara ini merupakan subproses dari pengecekan gula, yang dimana ini memakai Ensplit dan Enjoin, maka harus dicek keempat-empatannya seperti kualitas, kekeringan, warna, efisiensi, dan efisiensi overall recovery atau OR. Nah, karena ini memakai Enjoin, maka semua datanya harus terlaksana dulu baru bisa ke proses selanjutnya. Nah, setelah bisa ke proses selanjutnya, maka proses selanjutnya itu mendapatkan hasil pengujian. Nah, ini baru pakai XOR split dan XOR join. Nah, dimana kalau XOR ini boleh salah satunya. Nah, di sini pertama kalau misalnya sampelnya tidak lulus, maka membuat laporan sampel, terus mendapatkan laporan uji. Nah, dimana setelah mendapatkan laporan uji ini akan dikirimkan ke quality control management dan operasional produksi. Karena di sini ada intermediate message event. Lalu, karena sampelnya tidak lulus, maka di quality control management akan membuat laporan evaluasi produk. Lalu, operasional produksi akan menerima laporan evaluasi produk dan proses pun selesai. Sementara kalau misalnya sampelnya lulus, maka akan membuat laporan sampel lulus. Nah, lalu mendapatkan laporan uji sampel. Nah, di quality control management, kalau sampelnya lulus, maka akan melakukan verifikasi standar produk. Di sini memakai intermediate temporal event, yang dimana kalau misalnya dikasih waktu tertentu, nah kalau misalnya nanti melebihi waktu ditentukan, kalau misalnya iya, maka prosesnya akan diulang. Kalau misalnya tidak, maka akan mendapatkan konfirmasi standar produk. Dan di operasional produksi akan menerima konfirmasi standar produk dan akan melalui pencatatan produk lulus, dan proses pun selesai. Sekian dan terima kasih. Yang selanjutnya, proses warehouse. Proses warehouse merupakan proses untuk menyiapkan bahan baku, mulai dari pengecekan stok hingga pemesanan bahan baku untuk persediaan produksi. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan proses warehouse bahan baku, di mana dalam warehouse terdapat database yang berisi seluruh data yang ada di dalam warehouse ini. Aktivitas yang dilakukan pertama oleh warehouse yaitu mengecek stok bahan baku. Apakah masih ada atau tidak? Jika masih ada, maka proses produksi dilanjutkan. Jika tidak ada, maka warehouse harus memesan bahan baku tersebut. Pada pemesanan bahan baku, manajer warehouse harus memilih, dia bisa memilih sawah perusahaan atau sawah petani untuk menjadi sumbernya, atau bisa melakukan keduanya. Jika manajer warehouse memilih dari sawah perusahaan, maka alur yang dilakukan adalah membuat list order terlebih dahulu dan mengirimkan kepada sawah perusahaan. Sawah perusahaan akan menerima pesanan dan sawah perusahaan akan memenuhi pemesanan tersebut. Di sini terdapat subproses tersendiri. Setelah itu, sawah perusahaan akan mengirimkan sesuai dengan pesanan kepada warehouse, dan warehouse akan menerima fisik barang. Setelah menerima fisik barang, warehouse akan menyesuaikan fisik dengan data yang ada di database, dan ini akan dilakukan berulang kali. Di sini terdapat subprosesnya tersendiri. Setelah itu, warehouse akan menyimpan barang sesuai dengan tempatnya, dan proses pemesanan pada sawah perusahaan telah selesai. Selanjutnya, apabila manajer warehouse memilih dari sawah petani, maka alur yang dilakukan adalah manajer warehouse membuat daftar pesanan terlebih dahulu, melakukan pesanan kepada supplier, dan supplier menerima pemesanan dan memeriksa pemesanan. Pada proses menerima pemesanan ini terdapat waktu yang ditentukan. Jika melebihi waktu yang ditentukan, maka manajer warehouse harus membuat daftar pesanan ulang yang akan diproses di supplier lagi. Output dari pemeriksaan pesanan ini adalah hasil pemeriksaan yang akan dilakukan di verifikasi pemesanan. Dan verifikasi pemesanan akan mengirimkan pesan kepada manajer bahwa bahwa supplier dapat melakukan pemenuhan pemesanan tersebut, dan supplier melakukan pengemasan pesanan dan melakukan pengiriman pesanan kepada manajer warehouse, dan manajer warehouse dapat mencetak faktur pembelian dan setelah itu manajer warehouse akan menerima pemesanan.
Setelah manajer warehouse menerima pesanan, manajer warehouse akan mengecek barang pesanan tersebut. Setelah itu, manajer warehouse akan melakukan aktivitas secara bersamaan, yaitu melakukan pembayaran yang terdapat subproses tersendiri kepada supplier dan melakukan konfirmasi pembayaran kepada supplier. Setelah itu, manajer warehouse akan menyerahkan tanggung jawab barang tersebut kepada penanggung jawab gudang atau warehouse. Setelah barang sampai di warehouse, maka barang akan dicek sesuai dengan database atau tidak, dan ini akan dilakukan berulang kali subprosesnya. Dan si warehouse akan menyimpan barang sesuai dengan tempatnya, dan proses pemesanan melalui sel petani selesai dilakukan. Setelah subproses dari pengecekan fisik dengan database yang ada di warehouse. Dan ini adalah subproses dari pemenuhan pemesanan dari salah perusahaan, dan ini adalah subproses transaksi dari manajer ketika membayar tagihan kepada supplier. Demikian proses warehouse yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Lalu ada proses delivery produk, yang mana proses ini merupakan layanan dalam perusahaan untuk memenuhi kebutuhan konsumen dalam hal pemesanan produk. Jadi di sini saya akan menjelaskan proses delivery produk. Proses delivery produk ini akan dimulai dari PT Nusindo akan memesan produk, lalu pesanan akan masuk di bagian warehouse produk. Lalu di sini akan dicek ketersediaan produk, yang mana di sini ada notasi ekspor yang digunakan untuk memutuskan, yang mana jika ketersediaan produk tidak ada, maka warehouse produk akan memberikan informasi out stock kepada manajer produksi. Manajer akan menerima report out stock dan membuat keputusan. Lalu jika keputusan manajer adalah produksi, maka manajer akan membuat list produksi dan mengirim permintaan produksi kepada operasional produksi. Operasional akan menerima permintaan produksi, lalu di sini ada subproses memperoleh produk. Lalu dari operasional produksi akan dikirimkan laporan ketersediaan produk kepada manajer produksi. Lalu produk akan dikonfirmasi. Jika keputusan manajer tidak, maka manajer akan membuat laporan tidak melakukan produksi dikarenakan faktor musim. Lalu produk akan dikonfirmasi. Di bagian sini ada database warehouse produk yang berisi pembayaran, lokasi yang memesan, dan produk yang siap dikirim. Lalu kembali lagi ke sini, jika produk ada tersedia, maka warehouse produk akan memberikan informasi kepada PT Nusindo, dan PT Nusindo akan menerima informasi ketersediaan dan membuat pesanan. Lalu akan melakukan konfirmasi pesanan oleh warehouse produk. Lalu akan membuat laporan pembayaran, setelah itu mengirimkan laporan pembayaran kepada PT Nusindo, dan PT Nusindo menerima laporan pembayarannya dan melakukan pembayaran jika setujui. Jika dibatalkan, maka akan reject produk dan proses ini dihentikan. Proses delivery ini dihentikan. Lalu jika dilakukan persetujuan, maka akan dilakukan pembayaran dan memperoleh lokasi dari PT Nusindo itu sendiri. Lalu di sini ada proses seleksi produk, yang mana produk habis, setelah itu produk siap, lalu penyerahan produk ke bagian delivery. Lalu dari warehouse produk akan dilanjutkan ke bagian delivery manajemen, yang mana akan menerima produk dan untuk dilakukan packing produk dan memastikan juga produk siap dikirim. Lalu di sini ada enjoin, yang mana harus dilakukan produk dikirim dan invoice barang juga harus dikirim ke PT Nusindo, dan PT Nusindo akan menerima invoice. Lalu setelah produk dikirim, produk ini akan diterima oleh PT Nusindo, dan delivery manajemen akan receive order dan dimasukkan ke dalam database mereka, database delivery order. Lalu setelah itu proses akan selesai. Di sini ada subproses memperoleh barang. Di sini akan manajer akan menerima list pembelian, lalu mengambil produk di warehouse dan juga melakukan pencatatan produk. Lalu setelah itu proses akan selesai. Lalu di sini ada subproses pembayaran, yang mana akan menerima resep PT Nusindo, lalu PT Nusindo akan membayar sesuai tagihan dan transaksi berhasil. Setelah itu di sini ada proses seleksi produk, subproses yang mana akan memeriksa kualitas produk, lalu memeriksa kuantitas produk, lalu diputuskan jika produk lulus, maka produk lulus seleksi. Jika tidak lulus, maka produk akan kembali ke warehouse produksi. Ya, sekian penjelasan dari saya. Selanjutnya ada produksi. Proses produksi merupakan pembuatan bahan baku menjadi barang jadi dan bisa dijual kepada konsumen. Pertama kita akan mengecek ketersediaan bahan baku. Jika ada, kita bisa langsung menerima bahan baku.
Namun jika tidak ada, maka operasional produksi akan membuat laporan kehabisan bahan baku lalu mengirimkannya ke manajer produksi. Nah, terus manajer produksi akan membuat list permintaan dan operasional produksi akan menerima list permintaan. Lalu operasional produksi akan mengirimkan list permintaan ke warehouse bahan baku. Nah, di warehouse bahan baku sudah menerima list permintaan. Lalu kita mengecek apakah ketersediaannya ada atau tidak. Jika ada, maka warehouse bahan baku akan memperoleh bahan baku. Jika tidak ada, warehouse bahan baku akan melakukan kegiatan procurement, mengirim bahan baku, membuat arsip, serta mengupdate database bahan baku. Nah, setelah meminta ketersediaan ke warehouse bahan baku, operasional produksi akan menerima bahan baku yang tadinya baru dibuat. Nah, operasional produksi akan memeras tebu, melakukan kristalisasi, dan mengirim sampel gula ke quality control management. Kemudian quality control akan menerima sampel gula. Kemudian melakukan kegiatan pengecekan. Setelah itu mengirimkan konfirmasi standar produk ke operasional produksi. Kemudian operasional produksi akan menerima konfirmasi tentang produk. Jika tidak sesuai, maka operasional produksi akan menerima laporan evaluasi produksi, lalu akan memberhentikan proses produksi tersebut. Jika sesuai, operasional akan menerima konfirmasi standar produk, lalu melakukan pencatatan produk lulus, kemudian melakukan proses pengemasan barang. Kemudian operasional produk akan mengirimkan produk ke warehouse produk. Nah, di warehouse produk ini akan menerima produk, kemudian menyimpan produk. Setelah itu, warehouse produk akan membuat arsip produk, lalu mengupdate jumlah produk di database. Akan menjelaskan subproses kegiatan procurement. Pada proses ini, warehouse bahan baku akan membuat list barang kosong, lalu membeli bahan dan memperoleh bahan. Lanjut, saya akan menjelaskan tentang subproses pengemasan barang. Pada proses pengemasan, operasional produksi akan menyiapkan kemasan, lalu memasukkan produk ke dalam kemasan. Setelah itu dilakukan proses pemberian barcode dan memberi kode expired. Dari hasil pengerjaan laporan ini, dapat disimpulkan bahwa PT Pabrik Gula Raja Wali terdapat 4 proses bisnis, yaitu proses pengecekan kualitas bahan baku, pengadaan barang dari warehouse, proses pengiriman produk yang sudah jadi, dan proses produksi gula. Sekian presentasi dari kami. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan dalam pencapaian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.